Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu. Dan apa kabar semuanya anak Bapak? Bapak doakan semoga semuanya sehat selalu dan Allah senantiasa melindungi kita dari wabah COVID-19 ini. Dengan cara tentunya waspada dan selalu menjaga kesehatan. Baik anak Bapak, melanjutkan pelajaran yang dulu kita sudah belajar pelajaran 1 hari ini. Kita mulai dengan pelajaran 2. Adapun materinya adalah ketika bumi berhenti berputar. Baik, sebelum belajar mari kita sama-sama berdoa masing-masing. Niatkan bahwa belajar adalah menuntut ilmu, maka dengan berdoa insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan, segala niat yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya, silakan berdoa. Baik anak Bapak, sebelum kita mempelajarinya, perlu Bapak sampaikan bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu terdapat di dalam rukun iman. Terdapat dalam rukun iman, yakni yang ada 6 perkara. Nah, apa itu iman? Tentunya anak Bapak harus pahami dulu arti iman itu sendiri. Kita lihat. Ya. Iman. Ya. Tentunya anak Bapak bertanya-tanya, apa itu iman? Ya. Kita lihat. Nah, menurut bahasa, ya, iman itu adalah percaya atau yakin. Ketika kita kaitkan dengan hari akhir atau hari kiamat tadi, iman kepada hari akhir artinya kita meyakini bahwa hari akhir itu nyata dan akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Hanya kita tidak tahu tanggal berapa, jam berapa. Semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi dan nyata akan kita rasakan bersama. Jadi kita akan merasakan bahwa hari akhir itu agak nyata dan akan terjadi. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hari kiamat masuk ke dalam rukun iman. Kita satu persatu. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kemudian iman ke kita, keyakinan kita kepada hari akhir. Selanjutnya, sudah Bapak sampaikan tadi bahwa kiamat itu dimaksud adalah bumi akan berhenti berputar. Dalam pelajaran ini kita akan satu persatu pelajari. Ada makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan terakhir adalah hikmah mempelajari hari akhir. Nah, pelajaran pertama, ya, sub pertama kita akan pelajari tentang makna hari akhir. Perhatikan baik anak Bapak. Di sini ada skema, ya, di sini sudah Bapak buat. Ini merupakan prosesi, ya, prosesi yang akan dialami oleh manusia, yaitu suatu alam yang pasti akan dilalui manusia. Yakni yang pertama namanya alam ruh, ya, alam ruh, di mana alam ini adalah
ruh manusia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ruh ini ya Allah akan tiupkan ke dalam kandungan seorang ibu, yaitu ibu kamu. Ya Allah akan tiupkan di kandungan ibu kamu. Nah, setelah itu lahirlah manusia, yaitu kamu sebagai manusia ke alam yang disebut dengan alam dunia. Dan dunia inilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beramal dan beribadah sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah bekal untuk menuju alam selanjutnya, yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur, di mana manusia meninggal dunia, maka akan dikuburkan dalam tanah dan kita akan berada di alam kubur. Nah, disitulah nanti akan kita ketemu yang namanya alam yang kekal dan abadi yang disebut dengan hari akhir. Nah, sebelum kita bertemu hari akhir, maka akan terjadi yang namanya kiamat. Ya, kita ketemu akhirat, maka sebelumnya akan terjadi namanya kiamat atau hari akhir. Nah, di situ nantinya ketika kita berada di dalam akhirat, maka kita akan hidup kekal abadi dan nantinya akan masuk apakah di surga maupun di neraka. Ketika kita masuk surga berarti amal baik kita, amal yang di dunia selalu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita selalu berbuat keburukan, kejelekan, yang tidak pernah sholat dan sebagainya, nah Bapak, maka neraka akan menunggu kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita semua termasuk orang tergolong orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini prosesi yang akan dilalui oleh manusia hingga menuju ke akhirat, yakni hari akhir yang sebelumnya akan terjadi kiamat. Nah, Bapak sudah sampaikan tadi makna dari hari akhir ya. Jadi mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia, yaitu akhirat. Nah, kehidupan kekal itu akhirat namanya. Sebelumnya kita akan mengalami yang namanya kiamat. Dan ini harus kita percaya, kita yakin, kita imani. Karena kita termasuk orang-orang muslim yang wajib mengimani hari kiamat tersebut. Baik, Bapak. Selanjutnya. Nah, untuk menambah yakinnya kita bahwa hari akhir itu ada, dijelaskan dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Di sini ada 4 surah. Yang pertama Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, dan Al-Hajj ayat 7. Ini bercerita tentang kiamat yang akan menambah keyakinan kita kepada hari akhir. Yang pertama surah Al-Qari'ah. Ini juga menceritakan tentang atau menjelaskan tentang kiamat ya. Nah, Bapak, perhatikan. Apakah hari kiamat itu? Ya, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini contoh gambaran terjadinya hari kiamat. Nah, ini menandakan bahwa kiamat itu ada. Dan kita wajib untuk meyakini sebagai umat muslim. Nah, Bapak tidak baca semua. Itulah dua tulisan tadi sudah memaknai bahwa hari akhir itu pasti akan ada dan akan terjadi. Kemudian di dalam surah Az-Zalzalah ya, ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi pada hari kiamat itu akan terjadi guncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang selama ini dikandungnya. Ini menandakan bahwa
tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita nak ya, terjadinya kiamat ini. Namun dengan keterangan ini maka kita harus meyakini hari akhir itu akan terjadi. Selanjutnya surah Al-Qiyamah. Ya. Di sini ada dialog ya, dalam arti ia bertanya, bila hari kiamat maka apabila bingung pemandangan dan takut dan jadi gelap bulan. Kemudian dikumpulkan matahari dan bulan. Akan berkata manusia, kemana tempat lari? Pada waktu itu manusia kebanyakan kebingungan, ya, karena pada waktu itu terjadi gelap gulita. Tidak ada sinar sedikit pun. Karena apa? Karena terjadi benturan planet-planet yang awalnya berjalan sesuai arah jarum jam. Pada kiamat akan terjadi segala arah sehingga mereka saling berbenturan. Hingga cahaya bulan dan matahari tidak ada, menjadi gelap gulita. Ini juga meyakinkan bahwa hari akhir akan terjadi. Oke, baik. Selanjutnya Bapak tidak akan bacakan satu persatu. Nah, kemudian ada lagi surah Al-Hajj yang menguatkan lagi bahwa adanya hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Pada hari kiamat nanti, maka manusia yang sudah meninggal dunia beratus-ratus tahun terdahulu yang mendahului kita, maka Allah akan bangkitkan di dalam kuburnya, akan dikumpulkan di alam akhirat kelak. Nah, nanti kita akan lanjutkan anak Bapak di berikutnya lebih mendalam lagi. Ini cukup dengan memahami makna hari akhir. Sebelumnya, Bapak ingin berikan contoh ini beberapa gambar yang mencontohkan bahwa ini adalah kiamat-kiamat kecil ya. Contoh-contoh kiamat kecil seperti banjir, ya, gunung meletus yang kita rasakan, kebakaran, ya, kemudian banjir bandang dan sebagainya. Ini adalah contoh kiamat kecil. Nanti insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, Bapak, sampai di sini ya, materi kita. Dan untuk materi pertama ini Bapak ingin kasih tugas ya, tugas di rumah. Mohon dikerjakan dengan baik sesuai petunjuk yang telah Bapak sampaikan melalui slide ini ya. Ini dia tugasnya. Silakan kamu baca dan kamu buat di buku. Nanti kerjakan dan fotokan, kemudian kirim melalui WA grup PAI masing-masing. Nama tulis dengan jelas ya dan lengkap, jangan nama samaran ditulis, nanti sulit untuk Bapak mengoreksinya. Demikian anak Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi nanti dalam pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu. Dan apa kabar semuanya anak Bapak? Bapak doakan semoga semuanya sehat selalu dan Allah senantiasa melindungi kita dari wabah COVID-19 ini dengan cara tentunya waspada dan selalu menjaga kesehatan. Baik anak Bapak, melanjutkan pelajaran yang dulu kita sudah belajar pelajaran 1. Hari ini kita mulai dengan pelajaran 2. Adapun materinya adalah ketika bumi berhenti berputar. Baik, sebelum belajar mari kita sama-sama berdoa masing-masing. Niatkan bahwa belajar adalah menuntut ilmu, maka dengan berdoa insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan, segala niat yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Silakan berdoa.
Baik anak Bapak, sebelum kita mempelajarinya, perlu Bapak sampaikan bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu terdapat di dalam rukun iman. Terdapat dalam rukun iman, yakni yang ada 6 perkara. Nah, apa itu iman? Tentunya anak Bapak harus pahami dulu arti iman itu sendiri. Kita lihat. Ya. Iman. Ya. Tentunya anak Bapak bertanya-tanya, apa itu iman? Kita lihat. Nah, menurut bahasa, ya, iman itu adalah percaya atau yakin. Ketika kita kaitkan dengan hari akhir atau hari kiamat tadi, iman kepada hari akhir artinya kita meyakini bahwa hari akhir itu nyata dan akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Hanya kita tidak tahu tanggal berapa, jam berapa. Semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi dan nyata akan kita rasakan bersama. Jadi kita akan merasakan bahwa hari akhir itu agak nyata dan akan terjadi. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hari kiamat masuk ke dalam rukun iman. Kita satu persatu. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kemudian iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan enam, iman kepada qadar dan qadar. Nah, iman kepada hari akhir itu terdapat atau urutan yang kelima. Berarti kita harus meyakini bahwa hari akhir adalah hari yang akan nyata kita rasakan kapan saja dan di mana saja. Karena Bapak ini harus hafal, ya, harus hafal, jangan sampai tidak hafal. Karena Bapak harus hafal rukun iman ini terpenting. Nah, juga dapat menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada hari akhir. Selanjutnya, nah, sudah Bapak sampaikan tadi bahwa kiamat itu dimaksud adalah bumi akan berhenti berputar. Dalam pelajaran ini kita akan satu persatu pelajari. Ada makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan terakhir adalah hikmah mempelajari hari akhir. Nah, pelajaran pertama, ya, sub pertama kita akan pelajari tentang makna hari akhir. Perhatikan baik anak Bapak. Di sini ada skema, ya, di sini sudah Bapak buat. Ini merupakan prosesi, ya, prosesi yang akan dialami oleh manusia, yaitu suatu alam yang pasti akan dilalui manusia. Yakni yang pertama namanya alam ruh, ya, alam ruh, di mana alam ini adalah ruh manusia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ruh ini, ya, Allah akan tiupkan ke dalam kandungan seorang ibu, yaitu ibu kamu. Ya, Allah akan tiupkan di kandungan ibu kamu. Nah, setelah itu lahirlah manusia, yaitu kamu sebagai manusia ke alam yang disebut dengan alam dunia. Dan dunia inilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beramal dan beribadah sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah bekal untuk menuju
alam selanjutnya yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur, di mana manusia meninggal dunia maka akan dikuburkan dalam tanah dan kita akan berada di alam kubur. Nah, disitulah nanti akan kita ketemu yang namanya alam yang kekal dan abadi yang disebut dengan hari akhir. Nah, sebelum kita bertemu hari akhir, maka akan terjadi yang namanya kiamat. Ya, kita ketemu akhirat, maka sebelumnya akan terjadi namanya kiamat atau hari akhir. Nah, di situ nantinya ketika kita berada di dalam akhirat, maka kita akan hidup kekal abadi dan nantinya akan masuk apakah di surga maupun di neraka. Ketika kita masuk surga berarti amal baik kita, amal yang di dunia selalu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita selalu berbuat keburukan, kejelekan, yang tidak pernah sholat dan sebagainya, nah Bapak, maka neraka akan menunggu kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita semua termasuk orang tergolong orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini prosesi yang akan dilalui oleh manusia hingga menuju ke akhirat, yakni hari akhir yang sebelumnya akan terjadi kiamat. Nah, Bapak sudah sampaikan tadi makna dari hari akhir ya. Jadi mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia, yaitu akhirat. Nah, kehidupan kekal itu akhirat namanya. Sebelumnya kita akan mengalami yang namanya kiamat. Dan ini harus kita percaya, kita yakin, kita imani. Karena kita termasuk orang-orang muslim yang wajib mengimani hari kiamat tersebut. Baik, Bapak. Selanjutnya. Nah, untuk menambah yakinnya kita bahwa hari akhir itu ada, dijelaskan dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Di sini ada 4 surah. Yang pertama Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, dan Al-Hajj ayat 7. Ini bercerita tentang kiamat yang akan menambah keyakinan kita kepada hari akhir. Yang pertama surah Al-Qari'ah. Ini juga menceritakan tentang atau menjelaskan tentang kiamat. Ya. Nah, Bapak, perhatikan. Apakah hari kiamat itu? Ya, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini contoh gambaran terjadinya hari kiamat. Nah, ini menandakan bahwa kiamat itu ada. Dan kita wajib untuk meyakini sebagai umat muslim. Nah, Bapak tidak baca semua. Itulah dua tulisan tadi sudah memaknai bahwa hari akhir itu pasti akan ada dan akan terjadi. Kemudian di dalam surah Az-Zalzalah ya, ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi pada hari kiamat itu akan terjadi guncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang selama ini dikandungnya. Ini menandakan bahwa tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita, nak ya, terjadinya kiamat ini. Namun dengan keterangan ini maka kita harus meyakini hari akhir itu akan terjadi. Selanjutnya surah Al-Qiyamah. Ya. Di sini ada dialog ya, dalam arti ia bertanya bila hari kiamat maka apabila bingung pemandangan dan takut dan jadi gelap bulan. Kemudian dikumpulkan matahari dan bulan. Akan berkata manusia, kemana tempat lari?
pada waktu itu manusia kebanyakan kebingungan, ya, karena pada waktu itu terjadi gelap gulita, tidak ada sinar sedikit pun. Karena apa? Karena terjadi benturan planet-planet yang awalnya berjalan sesuai jarum jam, arah jarum jam. Pada kiamat akan terjadi segala arah sehingga mereka saling berbenturan, hingga cahaya bulan dan matahari tidak ada, menjadi gelap gulita. Ini juga meyakinkan bahwa hari akhir akan terjadi. Oke, baik. Selanjutnya Bapak tidak akan bacakan satu persatu. Nah, kemudian ada lagi surah Al-Hajj yang menguatkan lagi, ya, menguatkan lagi bahwa adanya hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Pada hari kiamat nanti, maka manusia yang sudah meninggal dunia beratus-ratus tahun terdahulu yang mendahului kita, maka Allah akan bangkitkan di dalam kuburnya, akan dikumpulkan di alam akhirat kelak. Nah, nanti kita akan lanjutkan anak Bapak di berikutnya lebih mendalam lagi. Ini cukup dengan memahami makna hari akhir. Sebelumnya, Bapak ingin berikan contoh ini beberapa gambar, ya, beberapa gambar yang mencontohkan bahwa ini adalah kiamat-kiamat kecil, ya. Contoh-contoh kiamat kecil seperti banjir, ya, gunung meletus yang kita rasakan, kebakaran, ya, kemudian banjir bandang dan sebagainya. Ini adalah contoh kiamat kecil. Nanti insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, Bapak, sampai di sini, ya, materi kita. Dan untuk materi pertama ini Bapak ingin kasih tugas, ya, tugas di rumah. Mohon dikerjakan dengan baik sesuai petunjuk yang telah Bapak sampaikan melalui slide ini, ya. Ini dia tugasnya. Silakan kamu baca dan kamu buat di buku. Nanti kerjakan dan fotokan, kemudian kirim melalui WA grup PAI masing-masing. Nama tulis dengan jelas, ya, dan lengkap. Jangan nama samaran ditulis, nanti sulit untuk Bapak mengoreksinya. Demikian anak Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi nanti dalam pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu. Dan apa kabar semuanya anak Bapak? Bapak doakan semoga semuanya sehat selalu dan Allah senantiasa melindungi kita dari wabah COVID-19 ini dengan cara tentunya waspada dan selalu menjaga kesehatan. Baik anak Bapak, melanjutkan pelajaran yang dulu kita sudah belajar pelajaran 1. Hari ini kita mulai dengan pelajaran 2. Adapun materinya adalah ketika bumi berhenti berputar. Baik, sebelum belajar mari kita sama-sama berdoa masing-masing. Niatkan bahwa belajar adalah menuntut ilmu, maka dengan berdoa insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan, segala niat yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya, silakan berdoa. Baik anak Bapak, sebelum kita mempelajarinya, perlu Bapak sampaikan bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu terdapat di dalam rukun iman. Terdapat dalam rukun iman, yakni yang ada 6 perkara. Nah, apa itu iman? Tentunya anak Bapak harus pahami dulu arti
iman itu sendiri. Kita lihat ya, iman ya. Tentunya Bapak bertanya-tanya, apa itu iman? Kita lihat. Nah, menurut bahasa ya, iman itu adalah percaya atau yakin. Ketika kita kaitkan dengan hari akhir atau hari kiamat tadi, iman kepada hari akhir artinya kita meyakini bahwa hari akhir itu nyata dan akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Hanya kita tidak tahu tanggal berapa, jam berapa. Ini semua adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi dan nyata akan kita rasakan bersama. Jadi kita akan merasakan bahwa hari akhir itu agak nyata dan akan terjadi. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hari kiamat masuk ke dalam rukun iman. Kita satu persatu. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kemudian iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan enam, iman kepada qadar dan qadar. Nah, iman kepada hari akhir itu terdapat atau urutan yang kelima. Berarti kita harus meyakini bahwa hari akhir adalah hari yang akan nyata kita rasakan kapan saja dan di mana saja. Karena Bapak ini harus hafal. Ya. Harus hafal, jangan sampai tidak hafal. Nah, Bapak harus hafal rukun iman ini. Ini terpenting. Nah, juga dapat menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada hari akhir. Selanjutnya, nah, sudah Bapak sampaikan tadi bahwa kiamat itu dimaksud adalah bumi akan berhenti berputar. Dalam pelajaran ini kita akan satu persatu pelajari. Ada makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan terakhir adalah hikmah mempelajari hari akhir. Nah, pelajaran pertama, ya, sub pertama kita akan pelajari tentang makna hari akhir. Perhatikan baik anak Bapak. Di sini ada skema, ya, di sini sudah Bapak buat. Ini merupakan prosesi, ya, prosesi yang akan dialami oleh manusia, yaitu suatu alam yang pasti akan dilalui manusia. Yakni yang pertama namanya alam ruh, ya, alam ruh, di mana alam ini adalah ruh manusia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ruh ini, ya, Allah akan tiupkan ke dalam kandungan seorang ibu, yaitu ibu kamu. Ya, Allah akan tiupkan di kandungan ibu kamu. Nah, setelah itu lahirlah manusia, yaitu kamu sebagai manusia ke alam yang disebut dengan alam dunia. Dan dunia inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk beramal dan beribadah sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah bekal untuk menuju alam selanjutnya, yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur, di mana manusia meninggal dunia maka akan dikuburkan dalam tanah dan kita akan berada di alam kubur. Nah, disitulah nanti akan kita ketemu yang namanya alam yang kekal dan abadi yang disebut dengan hari akhir. Nah, sebelum kita bertemu hari akhir maka akan terjadi yang namanya kiamat. Ya, kita ketemu akhirat maka sebelumnya akan terjadi namanya
kiamat atau hari akhir. Nah, di situ nantinya ketika kita berada di dalam akhirat, maka kita akan hidup kekal abadi dan nantinya akan masuk apakah di surga maupun di neraka. Ketika kita masuk surga berarti amal baik kita, amal yang di dunia selalu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita selalu berbuat keburukan, kejelekan, yang tidak pernah sholat dan sebagainya, nah Bapak, maka neraka akan menunggu kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita semua termasuk orang tergolong orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini prosesi yang akan dilalui oleh manusia hingga menuju ke akhirat, yakni hari akhir yang sebelumnya akan terjadi kiamat. Nah, Bapak sudah sampaikan tadi makna dari hari akhir ya. Jadi mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia, yaitu akhirat. Nah, kehidupan kekal itu akhirat namanya. Sebelumnya kita akan mengalami yang namanya kiamat. Dan ini harus kita percaya, kita yakin, kita imani, karena kita termasuk orang muslim yang wajib mengimani hari kiamat tersebut. Baik, Bapak. Selanjutnya, nah, untuk menambah yakinnya kita bahwa hari akhir itu ada, dijelaskan dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Di sini ada 4 surah. Yang pertama Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, dan Al-Hajj ayat 7. Ini bercerita tentang kiamat yang akan menambah keyakinan kita kepada hari akhir. Yang pertama surah Al-Qari'ah. Ini juga menceritakan tentang atau menjelaskan tentang kiamat ya. Nah, Bapak, perhatikan. Apakah hari kiamat itu? Ya, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini contoh gambaran terjadinya hari kiamat. Nah, ini menandakan bahwa kiamat itu ada. Dan kita wajib untuk meyakini sebagai umat muslim. Nah, Bapak tidak baca semua. Itulah dua tulisan tadi sudah memaknai bahwa hari akhir itu pasti akan ada dan akan terjadi. Kemudian di dalam surah Az-Zalzalah ya, ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi pada hari kiamat itu akan terjadi guncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang selama ini dikandungnya. Ini menandakan bahwa tidak bisa digambarkan dengan pikiran kita nak ya terjadinya kiamat ini. Namun dengan keterangan ini maka kita harus meyakini hari akhir itu akan terjadi. Selanjutnya surah Al-Qiyamah. Ya. Di sini ada dialog ya, dalam arti ia bertanya bila hari kiamat maka apabila bingung pemandangan dan takut dan jadi gelap bulan. Kemudian dikumpulkan matahari dan bulan. Akan berkata manusia, kemana tempat lari? Pada waktu itu manusia kebanyakan kebingungan, ya, karena pada waktu itu terjadi gelap gulita. Tidak ada sinar sedikit pun. Karena apa? Karena terjadi benturan planet-planet yang awalnya berjalan sesuai arah jarum jam. Pada kiamat akan terjadi segala arah sehingga mereka saling berbenturan hingga cahaya bulan dan matahari tidak ada menjadi gelap gulita. Ini juga meyakinkan bahwa
hari akhir akan terjadi. Oke, baik. Selanjutnya Bapak tidak akan bacakan satu persatu. Nah, kemudian ada lagi surah Al-Hajj yang menguatkan lagi, ya, menguatkan lagi bahwa adanya hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Pada hari kiamat nanti, maka manusia yang sudah meninggal dunia beratus-ratus tahun terdahulu yang mendahului kita, maka Allah akan bangkitkan di dalam kuburnya, akan dikumpulkan di alam akhirat kelak. Nah, nanti kita akan lanjutkan anak Bapak di berikutnya lebih mendalam lagi. Ini cukup dengan memahami makna hari akhir. Sebelumnya, Bapak ingin berikan contoh ini beberapa gambar ya, beberapa gambar yang mencontohkan bahwa ini adalah kiamat-kiamat kecil ya. Contoh-contoh kiamat kecil seperti banjir, ya, gunung meletus yang kita rasakan, kebakaran, ya, kemudian banjir bandang dan sebagainya. Ini adalah contoh kiamat kecil. Nanti insya Allah kita akan pelajari pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, Bapak sampai di sini ya, materi kita. Dan untuk materi pertama ini Bapak ingin kasih tugas ya, tugas di rumah. Mohon dikerjakan dengan baik sesuai petunjuk yang telah Bapak sampaikan melalui slide ini ya. Ini dia tugasnya. Silakan kamu baca dan kamu buat di buku. Nanti kerjakan dan fotokan, kemudian kirim melalui WA grup PAI masing-masing. Nama tulis dengan jelas ya dan lengkap, jangan nama samaran ditulis, nanti sulit untuk Bapak mengoreksinya. Demikian anak Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi nanti dalam pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.